Episode 10. Aduh, Yan, lelaki itu sungguh tampan. Ternyata Umat Maja tidak salah memilih calon suami buat Nona Bos. Ujar Bobby dengan gaya khasnya yang begitu manja. Mereka melihat dari balik gorden. Iya, Yoncas tuh cowok benar-benar tampan. Padahal kita hanya melihatnya dari kejauhan. Auranya juga bikin adem, sambung Diana. Kalau aku lihat mereka tuh serasi ya, yang. Iya sih, Cus, tapi kasihan ya si Andre. Kalau sampai Asia dan lelaki itu berjodoh, ucap Diana. Aku sih terserah Asia saja, soalnya aku juga suka kalau dia sama polisi ini, ucap Bobby sambil memegang kedua pipinya dengan manja. Dasar kamu ya, ucap Diana. Sepertinya Asia tahu kalau ada yang memperhatikannya dari balik gorden kamarnya. Pasti Diana dan Bobby di balik gorden itu, gumam Asia. Mas Rangga? Iya? Kat balas Rangga. Kita balik masuk aja yuk ke dalam rumah, soalnya tidak enak juga kita sudah lama di luar, ucap Asia. Oh ya betul juga, kata Rangga. Mereka pun berjalan meninggalkan taman. Mas, tiba-tiba Asia menghentikan langkahnya. Ya, jawab Rangga. Mas yakin akan memberitahu keluarga kita malam ini juga? Tanya Asia yang begitu khawatir dan takut. Sudah, kamu tenang saja, biar aku yang menjelaskan kepada mereka, ucap Rangga yang meyakinkan Asia kalau ini akan baik-baik saja. Sayang, sudah ngobrolnya? Tanya Rita yang melihat Rangga dan Asia berjalan masih ke dalam rumah dan bergabung dengan keluarga mereka yang sejak tadi tertawa entah apa yang mereka bahas. Iya mah, jawab Asia. Kok ngobrolnya cepat sekali sih? Ucap Rita kembali. Rangga dan Asia yang sudah duduk di sofa hanya bisa diam. Terdengar suara Rangga yang ingin mulai pembicaraan. Rangga ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua, ucap Rangga. Semua orang terdiam dan menatap Rangga. Jadi gini, Rangga yang sudah mulai berbicara tiba-tiba terhenti karena ucapannya dipotong Asia. Jadi kami berencana ingin mengundur pernikahan kami. Kami rasa ini terlalu cepat jika dilakukan bulan depan, kata Asia yang terlihat begitu khawatir. Dengan cepat dia memotong perbicaraan Rangga. Tiba-tiba dia takut kalau Rangga akan mengatakan kalau mereka ingin membatalkan perjodohan ini. Kenapa dia tiba-tiba berkata seperti itu? Padahal tadi kita sudah sepakat akan membatalkan ini. Gumam Rangga sambil menatap Asia. Asia tidak menghiraukan tatapan Rangga dan berlagak seolah-olah baik-baik saja. Loh, lebih cepat kan lebih baik, untuk apa ditunda-tunda, ibadah kok ditunda-tunda, kata Atmaja. Iya sayang, betul kata papa, untuk apa kita menunda-nunda, lagian kalian sudah bertemu dan sudah mengenal satu sama lain. Mungkin anak-anak masih butuh waktu pak bu, ucap Pak Gunawan. Wah, apalagi Pak Gunawan? Untuk apa kita menunda-nunda berencana baik? Ujar Atmaja yang tetap kekeh kalau pernikahan ini harus dilangsungkan 1 bulan depan. Memangnya kamu butuh waktu apa? Untuk apa nak? Tanya Rita ke putri kesayangannya itu. Kalau persoalan persiapan pernikahan ini kalian gak usah khawatir. Semua kami yang ngatur. Lagian papa dan kakak kamu punya banyak orang yang bisa mengurus ini, sambung Rita. Iya, kalian gak usah khawatir, biar aku yang ngurus semua ini. Aku akan siapkan beberapa wedding organizer terbaik di kota ini, ucap Dennis sambil menatap Asia dan Rangga. Segala sesuatu memang sudah baik Dennis ya keluarga lakukan dengan uang, tahta, jabatan, dan kekuasaan keluarga Atmaja miliki. Setelah beberapa jam keduanya keluar, berbincang akhirnya keluarga Gunawan berpamitan. Keluarga Atmaja mengantarkan keluarga Gunawan ke depan pintu. Terima kasih ya bu, Rita Jamuannya sungguh enak, ucap Yuni sambil memeluk Rita. Sama-sama Bu Yuni, sungguh malam ini aku sangat bahagia bu, ujar Bu Rita. Mereka semua pun bersalaman, Asia hanya menyatukan kedua tangannya di dada bertanda salam kepada Rangga. Rangga pun demikian kepada Asia disertai senyuman yang menambah ketampanannya. Keluarga Gunawan masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah mewah itu. Ternyata anak Rangga itu selain tampan juga baik ya Pak, kata Bu Rita sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah bersama suami dan kedua anaknya. Papa tidak mungkin memilih calon suami yang tidak baik untuk putri kita satu-satunya. Dia akan menjadi imam yang baik untuk Asia, ucap Atmaja sambil melirik Asia. Asia pamit ke kamar ya Pak. Mah Kak, ucap Asia sambil berjalan menuju lantai 2 kamarnya. Nah, bagaimana menurut kamu dengan Rangga? Tanya Rita yang menghentikan langkah Asia.
Iya dia baik mah, jawab Asia yang kegelapan karena kaget dengan pertanyaan mamanya. Asia kembali melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Keluarga Asia pun tersenyum. Cie, goda Bobby yang melihat Asia masuk ke dalam kamar. Apaan sih kamu, Cus? Ucap Asia. Asia ikut duduk bersama kedua asistennya itu di sofa dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Bobby berdiri dari tempat duduknya mendekati Asia sambil menari-nari dan bernyanyi dengan lirih yang tidak jelas. Malam ini malam begitu indah, bulan bintang dan seisi alam ikut bahagia. Apa sih kamu, Ces? Tegur Asia sambil melemparkan bantal sofa yang ia pegang ke arah Bobby. Dari tadi dia itu memang gak terkontrol setelah melihat polisi tampang itu, ucap Diana. Yang, tadi kamu juga mengagumi lelaki itu kan? Ucap Bobby kembali ke sofa. Udah, kalian berdua tuh sama saja. Emangnya aku nggak tahu apa kalau kalian tadi mengintip dari balik gorden? Ucap Asia. Diana dan Bobby hanya terdiam dan tersenyum malu. Maaf ya bos, ucap Diana sambil menaikkan kedua jarinya. Udah, aku mau istirahat, kalian balik ke kamar bawah. Tapi kami masih penasaran, ucap Bobby yang sangat ingin tahu tentang perjodohan bosnya itu. Besok saja aku ceritakan, aku capek ingin istirahat. Bobby dan Diana pun turun ke bawah kamar tamu dan mereka masuk ke dalam kamar masing-masing. Asia segera ke kamar mandi membersihkan dirinya dan memakai baju tidur. Ia menyandarkan tubuhnya di tempat tidur empuk itu. Ia mengambil handphonenya di atas meja dekat lampu tidurnya dan menyalakannya. Dia sengaja mematikan handphonenya sejak tadi karena dia tahu pasti Andra akan menelponnya. Dia membaca setiap pesan yang termasuk pesan dari Andre. Ada begitu banyak pesan Andre yang masuk, Asia hanya membaca pesan itu dan tidak membalasnya. Maafkan aku Yandre, aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku memang mencintaimu, tapi aku tidak bisa jika harus menyakiti orang tuaku. Kuma Asia. Andrea melihat pesannya sudah dibaca oleh Asia, langsung saja dia menelpon Asia, tapi Asia kembali menyimpan handphone di mejanya dalam mode diam. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.